Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Sianipar dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengajaran Yesus dan implementasinya dalam pendidikan. Metode pengajaran Yesus ini bisa dibilang sangat unik dan efektif, serta dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan modern. Beberapa metode pengajaran yang digunakan Yesus dalam Injil meliputi: yang pertama, parabel atau perumpamaan. Yesus sering menggunakan cerita sederhana yang mengandung makna spiritual atau moral yang mendalam untuk mengajar. Contoh terkenal adalah perumpamaan tentang anak yang hilang pada Lukas 15 ayat 11-32 dan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang kita bisa temukan di Lukas 10 ayat 25-37. Nah, perumpamaan membantu siswa memahami konsep abstrak melalui ilustrasi yang konkret dan relatable. Yang kedua, dialog dan pertanyaan. Yesus sering mengajarkan melalui dialog dan pertanyaan, mendorong pendengar untuk berpikir dan merenungkan jawabannya. Sebagai contoh, dalam percakapan dengan wanita Samaria di sumur pada Yohanes 4 ayat 1 dan ayat 1-26. Yesus menggunakan pertanyaan untuk membimbingnya ke pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Dan yang ketiga, ada teladan dan contoh pribadi. Yesus mengajarkan dengan memberikan contoh dalam hidupnya sendiri. Dia mencuci kaki murid-muridnya untuk mengajarkan kerendahan hati dan pelayanan. Kita bisa temukan itu pada Yohanes 13 ayat 1-17. Dengan menjadi teladan, Yesus menunjukkan bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Semua pada setuju kan tentang hal ini? Dan next, ada yang keempat, ada pemberian tugas atau misi. Ya, Yesus sering memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk melakukan apa yang telah diajarkan. Contohnya adalah pengutusan 70 murid untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Bisa kita temukan pada Lukas 10 ayat 1-12. Tugas ini memberikan pengalaman praktis dan penerapan nyata dari ajaran yang telah mereka terima. Nah, yang kelima ada penggunaan alam dan lingkungan sekitar. Yesus menggunakan elemen-elemen alam dan situasi sehari-hari untuk menjelaskan ajarannya. Contohnya, dalam khotbah di bukit, dia menggunakan burung di udara dan bunga di ladang untuk mengajarkan tentang pemeliharaan Allah. Hal itu bisa kita sama-sama lihat pada Matius 6 ayat 25-34. Next, yang keenam ada pembelajaran melalui pengalaman atau praktik langsung. Yesus mengajak murid-muridnya untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pelayanan, seperti memberi makan 5.000 orang yang kita bisa temukan pada Matius 14 ayat 13-21, atau menyembuhkan orang sakit. Nah, pembelajaran langsung ini memungkinkan murid-muridnya sendiri untuk belajar melalui pengalaman yang nyata. Yang ketujuh, pernyataan yang menggugah pikiran. Yesus sering membuat pernyataan yang memprovokasi pemikiran dan perundungan lebih lanjut, seperti, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini, yang dikatakan pada Yohanes 8 ayat 7. Nah, pernyataan ini mendorong mahasiswa untuk merenungkan dan mengevaluasi diri mereka sendiri. Dan yang ke-8 dan sekaligus yang terakhir, ada pengulangan dan penegasan. Yesus sering mengulang dan menegaskan ajarannya untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Misalnya, dia sering mengulang perintah untuk mengasihi sesama yang bisa kita sama-sama temukan pada Yohanes 13 ayat 34 dan sampai 35. Nah, itu tadi sama-sama bisa kita simak mengenai metode pengajaran Yesus yang sama-sama kita temukan dalam Injil ya teman-teman ya. Dan kesimpulannya, implementasi metode pengajaran Yesus dalam pendidikan modern ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, reflektif, dan aplikatif. Dan dosen dapat menggunakan cerita dan perumpamaan, mendorong diskusi dan dialog, memberikan contoh nyata, dan memberikan tugas yang relevan untuk membantu mahasiswa dan memahami serta menerapkan materi pembelajaran secara lebih mendalam. Ya, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang pas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, Andika Putra Sianipar, pamit undur diri. Shalom.